Mazmur pasal 4, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9 ya. Mazmur pasal 4, ayat pertama sampai ayat yang ke-9, kita bacakan secara bergantian ya. Saya bacakan ayat pertama, saudara-saudara, ayat yang kedua, dan selanjutnya sampai ayat yang ke-9. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Selah. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Selah. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Sembilan kita baca bersama-sama. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu saat ini dalam mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang membukakan hati pikiran kami, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dan bertumbuh di dalam Engkau. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan yang barusan kita baca merupakan Mazmur dari Raja Daud. Ini adalah doa yang disampaikan Raja Daud pada malam hari. Makanya Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judulnya Doa di Malam Hari. Dan melalui Mazmur ini, atau melalui doa Raja Daud ini yang dia sampaikan sebelum dia tidur, kita akan melihat secara singkat saja kira-kira poin-poin apa saja atau hal-hal apa saja yang disampaikan oleh Raja Daud melalui doanya ini. Dan selanjutnya nanti kita akan melihat juga untuk diri kita sendiri, kira-kira hal-hal apa saja yang bisa kita doakan di malam hari. Pokok-pokok doa apa saja yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan sebelum kita tidur pada malam hari. Nah, jadi kita lihat dulu apa yang disampaikan oleh Raja Daud ya dalam doanya sebelum dia tidur ya di malam hari. Nah, jadi jelas sekali bahwa Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Kita bisa melihat di ayat yang pertama dikatakan Mazmur Daud ya. Lalu apa yang disampaikan oleh Raja Daud dalam doanya sebelum tidur yang melalui Mazmur ini? Yang pertama, kita melihat bahwa Raja Daud dia memohon belas kasihan Tuhan agar mendengarkan doanya. Ini awal yang disampaikan oleh Raja Daud, yaitu memohon belas kasihan Tuhan agar mendengarkan doanya. Nah, di sini kita membaca Daud mengatakan, ya, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Nah, satu hal yang harus kita perhatikan dulu, bahwa doa adalah sarana dari Tuhan untuk menolong kita. Kalau kita ingin mendapatkan belas kasihan Tuhan, maka kita harus datang berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Nah, mungkin ada orang yang mengatakan Tuhan kan maha tahu, dia tahu apa yang kita butuhkan.
Nah, tetapi itu adalah sebuah pemikiran yang salah. Kalau kita mengatakan Tuhan Maha Tahu, maka tidak perlu berdoa. Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan kita harus datang merendahkan diri dan menyampaikan permohonan kepadanya. Maka pada waktunya dia akan mengasihani kita. Raja Daud di sini dia memulai doanya, dia mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan dan dengarkanlah doa-doaku. Di sini Raja Daud dia merendahkan dirinya dan dia berpikir bahwa kalau Tuhan berkenan mendengarkan doanya, menjawab doanya, itu karena belas kasihannya. Bukan karena Daud adalah seorang yang benar-benar layak di hadapan Tuhan. Tetapi karena belas kasihan Tuhan, maka Tuhan mau mendengarkan doanya. Nah, di sini Raja Daud, dia merendahkan diri. Supaya setiap doa-doa, apa hal-hal yang dia sampaikan, kiranya Tuhan tidak mengabaikan begitu saja. Tetapi sebaliknya, dia mendengarkan, menyendengkan telinganya, dan segera menolong dia. Nah, ini adalah poin pertama yang dia sampaikan dalam doa melalui Mazmur ini, yang dimana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judulnya Doa Daud di Malam Hari. Nah, yang kedua, poin yang kedua yang kita lihat apa yang disampaikan oleh Raja Daud, yaitu menyatakan kepercayaannya kepada Tuhan. Itu bisa terlihat di ayat yang ketiga sampai ayatnya yang keenam. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa Daud itu memiliki banyak sekali musuh. Dan salah satu tindakan musuh-musuhnya kepada Daud adalah mencoba memfitnah dia. Mencoba berkata-kata hal-hal yang buruk tentang Raja Daud. Atau menjelek-jelekan nama Raja Daud. Kita bisa melihat di ayat yang ketiga dikatakan, hai orang-orang, berapa lama lagi kamu, lagi kemuliaanku dinodai? Maksudnya nama baiknya dicemarkan, dijelekan. Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Mereka mencoba berkata-kata hal-hal yang tidak sebenarnya atau berbohong tentang Raja Daud. Supaya apa? Supaya bangsa Israel tidak lagi percaya kepada Raja Daud. Supaya bangsa Israel tidak berpihak lagi kepada Raja Daud. Dan dengan demikian, musuh-musuhnya berpikir akan gampang menjatuhkan Raja Daud. Nah, jadi di sini Raja Daud mengatakan, berapa lama lagi kamu menodai kemuliaanku? Nah, tetapi meskipun musuh-musuhnya ini berusaha untuk menjatuhkan Raja Daud, salah satunya adalah untuk menjelekkan nama baiknya, tapi lihat apa kata Raja Daud, ayat yang keempat. Dia menyatakan kepercayaannya kepada Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Apapun yang dilakukan oleh musuh-musuhnya, Daud adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan mendengarkan doanya, melindungi dia dan melepaskan dia dari musuh-musuhnya. Meskipun musuh-musuhnya begitu licik, ya, begitu jahat merencanakan hal yang busuk tentang dia. Tapi dia mengatakan Tuhan mengasihinya. Tuhan akan mendengarkan doanya. Bahkan dikatakan di ayat yang kelima, sekalipun sebenarnya Daud dia marah atas apa yang dilakukan oleh musuh-musuhnya itu dengan memfitnah dia. Tapi Daud mengatakan dia tidak mau bertindak, mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Dikatakan biarlah kamu marah tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam. Dia tidak mau memiliki aksi atau respon tindakan untuk membalas mereka. Karena itu hanya membuat nantinya dia jatuh ke dalam dosa. Membalas kejahatan mereka. Tetapi sebaliknya Raja Daud mengatakan persembahkanlah korban yang benar dan percaya kepada Tuhan. Asalkan Daud melakukan kewajibannya kepada Tuhan. Yaitu mempersembahkan korban dan percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melindungi dia. Nah, ini adalah poin yang kedua atau hal yang kedua yang disampaikan oleh Raja Daud
tentang pokok doanya di malam hari ini. Di malam hari ini. Ya, dia menyatakan kepercayaannya kepada Tuhan. Lalu yang ketiga yang disampaikan oleh Raja Daud di dalam pokok doanya ini, yaitu menyatakan pengharapannya kepada Tuhan. Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-7, dikatakan banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Bagi orang luar di sana, siapa yang akan menolong kita? Siapa yang akan berbuat baik kepada kita? Tetapi Raja Daud adalah seorang yang berharap kepada Tuhan. Dan dia memohon kiranya Tuhan menyinari ya kita dengan wajahnya. Nah, ketika Tuhan, ya cahaya wajah Tuhan menyinari, itu menandakan bahwa Tuhan berkenan mengasihi. Jadi dia mengatakan, kalau ada yang mengatakan siapa yang memperlihatkan yang baik kepada kita. Daud, dia mengatakan Tuhanlah. Dan dia berharap kepada Tuhan. Nah, ini adalah poin yang ketiga yang disampaikan oleh Raja Daud. Lalu yang keempat yaitu, engkau telah memberikan sukacita kepada aku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Hal yang keempat yang disampaikan oleh Raja Daud di doa malam harinya ini, yaitu mengakui dan bersyukur apa yang Tuhan berikan kepadanya. Dikatakan, engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Dia mengakui bahwa dia telah menerima segala hal yang baik yang Tuhan berikan kepadanya. Dia tidak mengatakan, aku tidak mendapat apa-apa. Tapi dia bersaksi bahwa Tuhan telah menolong dia. Memberikan sukacita kepadanya. Dan dia tentunya bersyukur. Bahkan dikatakan sukacitanya ini lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Salah satu ya kebutuhan yang penting di dalam kehidupan orang Israel itu adalah gandum dan anggur. Dan ketika gandum hasilnya berlimpah-limpah, buah anggur berlimpah-limpah, tentunya mereka bersukacita sekali. Tetapi di sini Daud mengatakan sukacita yang Tuhan berikan kepadanya jauh lebih besar daripada sukacita semuanya ini. Dia di sini mengakui dan bersyukur apa yang Tuhan berikan kepadanya. Ini adalah poin keempat daripada pokok doa Raja Daud melalui Mazmur 4 ini. Yang terakhir, di sini Raja Daud dia berserah dan memohon perlindungan Tuhan sebelum dia tidur. Di sini dikatakan, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Raja Daud sebelum dia tidur atau istirahat di malam itu, dia juga mengatakan dia akan tentram membaringkan diri. Dia akan aman, nyaman untuk tidur. Kenapa? Karena dikatakan Tuhan yang akan menjaga dia. Tuhan yang akan membiarkan Daud diam dengan aman. Jadi di sini dia juga berserah dan memohon penyertaan Tuhan. Di malam ketika dia tidur, supaya dia bisa tidur dengan aman, dan besok dia bisa bangun dengan penuh sukacita. Nah, inilah doa-doa dari Raja Daud melalui Mazmur ini sebelum dia tidur atau membaringkan diri di malam hari. Khususnya melalui Mazmur pasal 4 ini. Yang pertama, dia meminta agar Tuhan mengasihaninya dengan mendengarkan doanya. Yang kedua, dia menyatakan kepercayaannya. Yang ketiga, dia menyatakan pengharapannya. Keempat, dia mengakui dan bersyukur untuk segala yang Tuhan berikan kepadanya. Dan yang kelima, dia berserah diri dan memohon penyertaan Tuhan sebelum dia tidur di malam hari. Nah, ini adalah pokok doa daripada Raja Daud melalui Mazmur ini. Dan mungkin kita bertanya, lalu bagaimana dengan diri kita sendiri? Kira-kira hal-hal apa yang bisa kita doakan di malam hari? Pokok-pokok doa apa saja yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan? Mungkin ada jemaat yang tidak atau kurang mengerti. Apa yang saya mau doakan di malam hari? Sebelum kita tidur.
tentunya kita datang saat teduh dan kita berdoa. Oleh karena itu kita akan melihat beberapa hal yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan pada saat kita datang berdoa di malam hari. Nah, yang pertama, kita sampaikan ucapan syukur atas penyertaan dan pimpinan Tuhan selama satu hari. Jadi kita sudah melakukan aktivitas kita, mulai dari pagi sampai malam. Banyak hal yang kita lakukan. Kita sudah menjalaninya dengan baik, sehingga kita bisa sampai pada malam hari dengan sukacita. Maka apa yang harus kita sampaikan, atau yang bisa kita sampaikan, yaitu bersyukur atas penyertaan dan pimpinan Tuhan selama satu hari. Kita bisa melewatinya dengan penuh sukacita. Tuhan telah melindungi kita. Tuhan telah menjauhkan kita dari segala mara bahaya. Tuhan telah melepaskan kita dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Bahkan setiap pekerjaan yang telah kita lakukan, Tuhan telah memimpin kita, menolong kita. Walaupun ada kalanya kita merasa tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan atau belum 100%. Tapi setidaknya kita bersyukur Tuhan telah menolong kita. Maka yang harus atau yang bisa kita sampaikan adalah bersyukur atas penyertaan dan pimpinan Tuhan selama satu hari yang telah kita lewati. Nah, saudara-saudara, kita datang berdoa di malam hari, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ya, karena kalau bukan pertolongan Tuhan, mungkin kita tidak bisa melewati satu hari itu dengan baik. Tapi karena penyertaan Tuhan, mungkin banyak sekali pekerjaan tugas yang kita lakukan pada hari itu. Begitu sulit. Tapi pada akhirnya kita bisa melewatinya. Kita bisa menyelesaikan. Maka di malam hari datang bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua yang bisa kita sampaikan dalam pokok doa di malam hari, yaitu berdoa agar apa yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan. Nah, tentunya banyak hal yang kita lakukan, rencana-rencana yang kita lakukan, atau mungkin belum tuntas, maka kita memohon pertolongan Tuhan, agar apa yang kita kerjakan pada hari yang kita lewati itu janganlah menjadi sia-sia, atau tidak ada hasilnya. Oleh karena itu kita datang kepada Tuhan, minta supaya Tuhan memberkati segala pekerjaan yang sudah kita lewati satu hari tersebut, agar bisa berhasil, agar bisa membuahkan hasil. Apalagi kalau ya seperti kami dalam pelayanan, ya misalnya kita bagi traktat contohnya kan, dan membagi traktat, ya mungkin saja ada orang ya hanya ambil dan taruh begitu saja, atau mungkin ada orang juga mau baca atau mau bicara sama kita. Ya, kita berdoa ya supaya pelayanan ini ya Tuhan menolong dan memberkati agar bisa membuahkan hasil. Demikian juga kita yang lain, apakah itu usaha kita, pekerjaan kita, studi kita, supaya Tuhan yang menolong dan memberkati. Nah, ini adalah poin yang kedua yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan. Ya, hal-hal yang bisa kita mohonkan kepada Tuhan. Nah, selanjutnya poin yang ketiga yang bisa kita sampaikan di doa malam hari, yaitu berdoa jikalau ada kesusahan atau kesulitan yang kita hadapi dalam satu hari, agar Tuhan menolong. Nah, saudara-saudara, kadang di dalam satu hari yang kita lewati, kita merenungkan dan kita memikirkan,
hal-hal apa yang terjadi. Dan mungkin kita langsung teringat ada hal-hal sulit yang kita hadapi dan mungkin sampai pada malam itu belum ada jalan keluarnya. Dan besok kita akan hadapi lagi. Maka kita bisa meminta pertolongan Tuhan. Agar Tuhan yang menolong kita. Agar masalah-masalah yang kita hadapi pada hari itu yang barusan kita lewati bisa segera terselesaikan. Ada jalan keluarnya. Sehingga tidak harus terus-menerus kita dalam pergumulan. Tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi setiap masalah, kesulitan yang kita hadapi di hari itu. Ya, misalnya ada keluarga kita baru dengar hari itu ada yang sakit, ataupun ada kesulitan di dalam usaha pekerjaan kita, tidak sesuai dengan planning kita pada pagi hari, bahwa kita akan begini-begini dan nanti sore hari akan tuntas. Tapi ternyata setelah kita menjalaninya, ternyata ada kendala. Dan membuat kita tak bisa lanjut begitu saja. Maka harus besok kita pikirkan lagi. Bisa kita doakan. Minta pertolongan Tuhan. Tuhan, tolong saya. Hari ini ada kesulitan. Ada masalah. Ada halangan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat. Supaya masalah ini bisa cepat didapatkan solusi. Nah, ini bisa kita sampaikan kepada Tuhan. Kita doakan kepada Tuhan. Yang keempat adalah kita bisa berdoa untuk pertumbuhan iman dan semakin bersandar kepada Tuhan. Jadi kita belajar dalam satu hari itu bisa kita melakukan banyak hal. Dan kita berdoa supaya melalui pengalaman satu hari ini, kita bisa memiliki iman yang semakin bertumbuh. Semakin percaya kepadanya dan bersandar kepada Tuhan. Mungkin dalam satu hari itu, ketika kita melakukan aktivitas kita banyak keraguan, banyak kebimbangan. Tapi di malam hari itu, melalui pengalaman ini, kita melihat diri kita dalam satu hari itu. Bagaimana bersandarnya diri kita kepada Tuhan dalam satu hari itu. Maka kita meminta Tuhan, tolong saya, agar saya lebih bertumbuh di dalam iman, di dalam percaya kepada Tuhan, dan bersandar kepada Tuhan dalam setiap kegiatan saya. Dalam setiap pekerjaan saya. Jangan bersandar pada diri kita sendiri. Kadang-kadang dalam satu hari itu kita lebih bersandar pada diri kita sendiri. Kita lebih mengandalkan diri kita sendiri. Tapi melalui pengalaman satu hari ini kita bisa melihat diri kita. Dan kita berdoa, Tuhan tolong saya. Agar saya lebih bertumbuh di dalam iman dan bersandar kepada Tuhan. Nah, ini adalah pokok doa yang bisa kita doakan, sampaikan kepada Tuhan di malam hari. Apa yang kita alami dalam satu hari itu. Selanjutnya kita bisa berdoa juga di malam hari tentang pengampunan Tuhan atas setiap dosa yang kita lakukan dalam satu hari itu. Satu hari kita mungkin bisa melakukan banyak kesalahan, banyak dosa di hadapan Tuhan. Kita manusia berdosa. Mungkin ada ucapan kita, hati pikiran ataupun tindakan kita dalam satu hari itu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, apakah kita pada saat itu jengkel sampai kita ya dendam sama seseorang, ataupun kita mengucapkan kata-kata yang tidak enak didengar, maka kita datang kepada Tuhan, minta ampun atas dosa-dosa kita ini. Kita minta supaya Tuhan menghapuskan jikalau ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam satu hari tersebut. Supaya Tuhan tidak ingat-ingat. Jadi, di malam hari, kita ingat
Apa saja yang kita telah lakukan? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah ada sesuatu yang melanggar firman Tuhan? Malam hari adalah waktu yang bagus, ya. Kita mengakui kalau ada kesalahan kita, dosa kita, dan kita minta ampun kepada Tuhan. Dan tidak hanya sampai di situ, kita meminta Tuhan supaya ke depan saya lebih hidup taat akan firman. Lebih sungguh-sungguh mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, ya, sesuai dengan firman Tuhan. Supaya kita semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi tidak hanya meminta pengampunan daripada Tuhan, tapi juga meminta pertolongan Tuhan agar kita menjadi anak Tuhan yang lebih taat akan firman Tuhan. Sungguh-sungguh lebih tunduk terhadap firman Tuhan. Nah, ini adalah poin yang bisa kita doakan, pokok doa yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan di malam hari. Nah, selanjutnya yang bisa kita sampaikan di dalam doa malam hari, kita bisa berdoa untuk keluarga kita, teman kita yang mungkin dalam kesusahan, ya. Misalnya kemarin ya, saya ada dapatkan WA dari keluarga saudara sepupu saya perempuan. Dia ini satu-satunya anak perempuan di dalam keluarganya ya. Dia anak bungsu dan barusan melahirkan. Dan kemarin di WA ya melalui Dewi bahwa dia setelah masuk ke rumah sakit ternyata dia ada penyakit tipes, lalu kata dokter jantung juga, ataupun dia juga ada kolesterol, ya, dan katanya rambutnya sudah rontok ya, banyak sekali rontok, ya. Jadi saya mendengar hal itu ya benar-benar ya khawatir, ya, dan oleh karena itu ya pada saat PD malam kemarin ya saya minta untuk bantu didoakan. Ya, bisa kita doakan kalau kita pada hari itu ada kita dengar tentang keluarga kita yang kesusahan, yang sakit, kita bisa doakan malam hari itu. Ya, supaya Tuhan menolong mereka. Supaya ketika mereka dalam kesulitan ini Tuhan membuka jalan. Atau mungkin kita ada ingat keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Kita juga bisa doakan keselamatan mereka. Tentang orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita kasihi, kita bisa sampaikan pokok doa kepada Tuhan di malam hari. Ya, apakah mengenai kesusahan mereka atau mengenai keselamatan mereka. Ya, ketika mereka mendengarkan Injil, berdoa agar Tuhan membuka hati untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Poin selanjutnya kita bisa juga doakan ya pertumbuhan pelayanan gereja. Jangan kita lupakan juga kita bisa mendoakan pertumbuhan pelayanan gereja kita. Nah, kita akan setiap hari Minggu datang beribadah kepada Tuhan. Dan ada hal-hal tertentu yang kita dapatkan informasi tentang bagaimana pelayanan gereja. Ya, misalnya gereja lagi membutuhkan sesuatu. Maka kita bisa doakan ya untuk pelayanan ini supaya Tuhan penuhi kebutuhan pelayanan ini agar pelayanan gereja tidak seperti ya terhalang lambat gitu. Tapi dengan Tuhan menolong memenuhi kebutuhan ini, maka pelayanan gereja bisa berjalan dengan baik. Atau kita melihat ada informasi bahwa gereja fokus untuk memberitakan Injil. Maka kita bisa doakan ya supaya para hamba Tuhan ya khususnya Bapak Pendeta ya Tuhan sertai, Tuhan tolong dan Injil ini bisa disebarkan seluas-luasnya.
Jadi kita bisa doakan juga untuk pelayanan gereja di malam itu. Ya, agar gereja pelayanan bisa bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, pokok doa yang terakhir yang bisa kita doakan adalah karena kita mau tidur, ya, kita mau beristirahat, maka kita berdoa untuk diri sendiri dan keluarga kita agar dijaga saat tidur malam. Dan besok pagi bisa bangun dengan sehat. Jadi kita serahkan diri kepada Tuhan di malam hari itu. Minta perlindungan Tuhan. Ya seperti Raja Daud tadi. Dia berserah kepada Tuhan. Karena satu malam itu adalah waktu yang dimana kita tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Apalagi kalau kita pada hari itu benar-benar capek ya. Biasanya malamnya kita tidur nyenyak sekali dan tidak sadar apa yang terjadi. Apalagi kalau ada orang tertentu memang kalau tidur tidak benar-benar tidak bisa tahu apa yang terjadi, mau nangis orang di sampingnya, ya, atau ada kejadian di rumah sebelah, walaupun agak ribut di situ, kita tidak tahu. Kenapa? Karena kita tidur nyenyak sekali. Nah itu berarti bahwa pada saat malam hari itu adalah waktu yang dimana kita tidak bisa mengendalikan sesuatu, karena kita tidak sadar. Bisa saja ada sesuatu yang terjadi kepada kita. Nah, oleh karena itu, hanya Tuhan yang bisa menjaga kita. Kita berserah kepadanya. Kadang-kadang ya, kalau saya sendiri, saya tidur ya. Kadang pernah berpikir, bagaimana kalau ada kecoa masuk ke hidung saya, ke telinga saya, atau semut. Benar, karena di rumah saya kan ada semut juga, ada kecoa. Jadi kadang pikir, ditambah lagi kemarin di grup perumahan kami, katanya ada ular yang lagi berkeliaran di situ, karena ular bakau di situ kan ada bakau, itu kan timbunan perumahan kami itu. Jadi katanya hati-hati, ular lagi di grup ya. Jadi aku takut ini. Kita tidur karena namanya pintu kan, pintu rumah kami itu ada lubangnya. Jadi benar-benar dalam satu malam itu kita tidak bisa memastikan diri kita aman. Oleh karena itu Tuhan yang akan menolong kita, menjaga kita. Jadi kita bisa berdoa di malam hari ini, kita harus doakan. Ya supaya kita bisa tidur nyenyak. Ada juga orang tua ya, seperti lansia kita lihat, susah tidur sekali. Nah ini para lansia bisa kita doakan juga ini. Ya kita doakan Tuhan tolong saya supaya saya bisa tidur nyenyak dan aman. Dan besok saya bisa bangun kembali dengan tubuh yang segar, tubuh yang sehat. Nah, saudara-saudara, ini adalah hal-hal yang bisa kita doakan. Bukan diwajibkan atau harus. Tapi setidaknya menjadi referensi bagi kita, kira-kira apa yang bisa kita doakan. Tentunya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Ya, apa yang kita rasakan dalam satu hari tersebut, kita bisa sampaikan kepada Tuhan di malam hari itu. Tapi setidaknya, beberapa pokok doa ini bisa menjadi referensi bagi kita hal-hal yang bisa kita doakan ketika kita mau tidur atau sebelum kita tidur pada malam hari. Nah, kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita dan mari kita berdoa setiap malam saat teduh dan kita menyampaikan segala permohonan kita kepada Tuhan. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami ketika kami sebelum tidur di malam hari, kami datang kepada Tuhan untuk berdoa dan menyerahkan hidup kami. Tuhan, ajarlah kami untuk terus datang berdoa di malam hari, dan melalui doa yang kami sampaikan, kami bisa mendapatkan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.